Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, jemaat GKI Oto yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di minggu Advent yang keempat di hari ini, kita akan ada di dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk mengawali aktivitas kita di hari ini, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari baru, hari pemberian Tuhan bagi kami umat-Mu. Dan untuk mengawali segala aktivitas kami di hari ini, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami jemaat, agar setelah membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk memahami bagian firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, saya telah pilih dari Injil Matius 1 ayatnya yang ke-25. Di bawah perikop kelahiran Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan, akhirnya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa melakukan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Matius 1 ayat 25, saya memberi tema belajar dari ketulusan dan ketaatan Yusuf. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, menemukan orang yang tulus itu tidaklah mudah. Karena ketulusan adalah sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Orang yang tulus hatinya melakukan sesuatu bukan karena alasan politik, ingin dikenal, dan lain-lain. Seseorang yang tulus hatinya melakukan sesuatu bukan untuk mendapat balasan dari orang lain di suatu saat nanti. Tidak ada motivasi lain ketika seseorang yang tulus hati melakukan sesuatu kebaikan selain karena rencana itulah yang harus dilakukan. Ia harus hidup di dalam kebaikan dan kasih, dipuji. Ia tidak bertambah dihina, tidak berkurang dan tidak peduli dengan hinaan dan pujian. Ia akan melakukan apa yang harus dia lakukan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Yusuf adalah contoh orang yang tulus hatinya. Ia tidak ingin mencemarkan nama istrinya di depan umum, sekalipun ia tahu bahwa istrinya mengandung bukan dengan dirinya. Ia tidak berkeinginan menghina dan membeberkan kepada semua orang kelemahan istrinya. Ia juga tidak ingin menunjukkan bahwa dirinya benar dan istrinya salah. Ia secara diam-diam berencana untuk menceraikan istrinya. Itu berarti ia bersedia menerima kesalahan dan aib. Tidak semua orang bersedia menerima aib, menerima kesalahan orang lain, menanggung kesalahan orang lain, dan bersedia disebut bersalah, sedangkan orang yang salah dibenarkan. Ketulusan hati Yusuf dilihat oleh Tuhan, dan karena ketulusan hatinya, maka malaikat Tuhan dikirimkan untuk bertemu dengan Yusuf. Ketaatan Yusuf dilakukan secara spontan. Ia langsung melakukan perintah Tuhan, dan ketaatan kepada perintah Tuhan adalah kewajiban semua orang. Amin. Sampai sedemikian jauhlah renungan kita di pagi hari ini. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di sepanjang hari hidup kita. Marilah kita masuk berdoa. Ya Allah, Bapa yang di sorga,
Bapa yang senantiasa mengasihi kami anak-anak-Mu, sehingga kami masih menikmati hidup yang adalah anugerah-Mu. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca, dengar, bahkan renungkan bersama-sama jemaat-Mu. Dan biarlah firman-Mu senantiasa mengingatkan kami di dalam masa Advent yang keempat, atau masa penantian ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, agar kami umat-Mu senantiasa bersuka cita di dalam damai, sekaligus membagikan sukacita dan damai bagi setiap orang yang kami jumpai, tidak memandang situasi apapun yang kami alami. Ya Yesus Kristus, biarkan kami terus ada di dalam damai dan sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu di dalam minggu-minggu penantian ini. Berkatilah kami sekalian umat-Mu dan berikan kami senantiasa kekuatan dan kesehatan serta hikmat yang daripada-Mu, sehingga di dalam menyambut Natal Kristus kami boleh ada di dalam damai dan sukacita. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus, berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja-Mu, biarlah senantiasa di dalam tugas dan tanggung jawab melayani masyarakat dan umat-Mu dapat dilaksanakan dengan baik, serta senantiasa menghadirkan damai di tengah-tengah masyarakat, khususnya di daerah kami, Provinsi Papua Selatan, dan lebih khusus Kabupaten Merauke. Bapa di dalam sorga, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, hari baru pemberian Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menyertai kami di dalam seluruh aktivitas dan tanggung jawab kami masing-masing. Inilah doa kami ya Tuhan. Ampunilah segala dosa yang senantiasa kami lakukan melawan kita dan kehendak-Mu. Serta dengan penuh kerendahan hati, kami mohon kiranya anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami senantiasa, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.